Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudari Jemaat Moving Ministry Church yang sangat dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali rasanya kita bisa kembali kumpul bersama secara roh di pagi yang indah ini. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasan materi renungan kita hari ini. Betul banget. Selamat pagi semuanya. Nggak terasa ya, di sesi pendalaman renungan pagi kita ini kita sudah masuk di hari ke-15. Dan fokus bahasan kita hari ini tuh dalam banget loh, yaitu berjalan dalam kebenaran. Kedengarannya sih simple ya, tapi ini benar-benar fondasi yang super penting buat pertumbuhan iman dan integritas kita sehari-hari. Bapak Ibu, coba deh bayangkan sejenak. Pagi ini Anda lagi duduk santai di teras rumah, mungkin sambil pegang secangkir teh panas atau kopi kesukaan Anda. Tarik nafas panjang dan rasakan suasananya. Coba perhatikan bagaimana matahari pelan-pelan terbit dari balik pegunungan. Sinarnya itu lembut, tapi secara pasti mengusir semua kabut dan kegelapan malam. Indah banget ya. Dan pemandangan kayak gitu sebenarnya dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana kebenaran Tuhan bekerja di hidup kita. Sama persis seperti cahaya pagi yang bikin semuanya jadi kelihatan jelas dan hangat, kebenaran firman Tuhan itu hadir buat musir kegelapan di hati kita, sekaligus nerangin setiap langkah kita di sepanjang hari ini. Oke, mari kita langsung masuk ke ayat inti renungan kita hari ini. Ayatnya diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Coba dengarkan baik-baik bagaimana penulis Amsal merangkai pesan kebijaksanaan ini. Janganlah hendaknya kesetiaan dan kebenaran meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, yang paling menarik dari firman tadi itu adalah pasangan kata kesetiaan dan kebenaran. Dalam pemahaman Alkitabiah, dua kata ini tuh ibarat sahabat karib, sering banget jalan bareng buat ngegambarin karakter Tuhan itu sendiri. Dan lewat ayat ini, kita diminta untuk punya komitmen penuh, jangan sampai dua karakter mulia itu lepas dari keseharian kita. Coba kita perhatikan lagi instruksi metaforis dari Amsal tadi. Kalungkan pada leher, tuliskan pada loh hati. Ini instruksi yang luar biasa kuat loh. Sangat kuat. Pernah mikir nggak kenapa sih harus dikalungkan di leher? Ya karena apa yang ada di leher kita itu selalu kelihatan sama semua orang. Itu jadi bagian dari identitas kita yang nggak bisa disembunyiin. Ibarat perhiasan berharga yang nggak pernah kita copot, kebenaran itu harus kelihatan nyata oleh keluarga kita, rekan kerja, dan semua orang di sekitar kita. Setuju. Terus gimana dengan kalimat tuliskan pada loh hati? Itu kan berbicara soal pusat dari segala keputusan, emosi, dan motivasi terdalam kita ya. Artinya, kebenaran itu nggak boleh cuma sekedar pajangan luar buat pamer aja, tapi harus benar-benar terukir dalam dan nggak bisa dihapus di batin kita. Kalau sudah terukir di hati, percayalah, kebenaran itu pasti mengalir keluar dengan sendirinya. Tapi ya, kita harus akui, prakteknya itu nggak selalu gampang kan? Sering banget kita berhadapan sama satu realita yang bertolak belakang. Ada jurang pemisah antara kebenaran dalam kata-kata dan kebenaran dalam tindakan. Nah, poin krusialnya justru di situ. Sumber materi renungan kita pagi ini secara khusus ngingetin kalau Tuhan itu manggil kita buat hidup dalam kebenaran secara utuh. Bukan sekedar hal manis yang kita ucapin pas lagi ibadah, atau sekedar nasihat bijak yang kita forward ke grup WA keluarga. Enggak, kebenaran itu harus jadi denyut nadi dari setiap tindakan kita. Ngomong yang benar itu bagus, tapi konsisten menghidupi kebenaran itu dalam tindakan nyata, wah itu dia bentuk ibadah yang Tuhan cari. Lalu pertanyaannya sekarang, kebenaran sejati itu bentuknya kayak gimana sih di keseharian kita? Menurut bahasan renungan kita, hal ini mencakup 3 dimensi yang nggak bisa dipisahin. Jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Tuhan. Ini benar-benar bahan evaluasi yang personal banget ya buat kita semua. Jujur ke orang lain itu artinya omongan kita bisa dipegang, kita nggak memanipulasi sesama. Terus jujur ke diri sendiri, ini mungkin yang paling menantang. Artinya kita berani ngakuin kelemahan, ketakutan, dan kesalahan kita tanpa membohongi hati nurani. Dan puncaknya, jujur kepada Tuhan. Ini tentang menyadari kalau di hadapannya, kita ini sepenuhnya terbuka. Nggak ada tuh topeng kesalehan yang bisa kita pakai buat ngelabuhin Sang Pencipta. Dari pemahaman mendalam tadi, ujung-ujungnya itu harus bermuara pada satu wujud nyata, yaitu integritas. Betul. Dan wujud nyata ini yang sering kali jadi ujian iman kita. Pertama, mampukah kita tetap pilih yang benar waktu keadaannya lagi susah-susahnya? Seringkali kan berbohong, nutupin kesalahan, atau ambil jalan pintas itu kelihatan jauh lebih gampang dan menguntungkan ya, apalagi di dunia kerja zaman sekarang. Tapi integritas itu nuntut kita buat berani ambil jalan mendaki, jalan yang benar, apapun risikonya. Tepat sekali. Dan ujian berikutnya adalah saat kita lagi sendirian. Siapa kita sebenarnya waktu lagi di kamar sendirian? Siapa kita saat nggak ada pendeta, nggak ada teman sepelayanan, atau pasangan yang lagi ngeliat? Mampukah kita tetap setia meskipun tidak ada yang melihat? Disitulah kebenaran kita benar-benar diuji.
Integritas sejati itu justru mekar dan berakar kuat di tempat-tempat yang nggak kelihatan orang. Pasti ada kalanya kita ngerasa lelah. Mungkin ada yang berpikir, aduh saya tuh udah berusaha jujur, berusaha lakuin yang benar, tapi kok rasanya hidup saya nggak lebih baik dari mereka yang suka curang ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah merasa kayak gitu, ada satu kalimat penghiburan yang luar biasa buat kita pegang hari ini. Tuhan melihat hatimu dan Dia akan memberkati integritasmu. Oh, amin. Ini adalah janji yang sangat menghibur jiwa kita. Manusia di sekitar kita mungkin cuma bisa lihat hasil luarnya aja. Mereka bahkan bisa aja salah menilai niat baik Anda. Tapi Tuhan kita itu beda. Dia menyelami relung hati kita yang paling dalam. Gak ada satupun tindakan integritas Anda, sekecil apapun, serahasia apapun, yang luput dari pandangan kasih-Nya. Dia sangat menghargai komitmen Anda. Dan percayalah, berkatnya selalu tepat waktu bagi orang yang tulus hatinya. Karena itu, sebelum Bapak Ibu mulai sibuk beraktivitas, mari kita jadikan dorongan motivasi hari ini sebagai bahan bakar rohani kita. Ingat baik-baik ya, kebenaran adalah jalan yang membawa berkat. Berjalanlah di dalamnya hari ini. Wow, ini panggilan yang luar biasa banget buat kita praktekkan. Jemaat sekalian, kebenaran itu bukan beban loh. Kebenaran itu ibarat jalan raya yang terang benderang. Memang kadang jalannya menanjak, tapi itu pasti menuntun kita menuju damai sejahtera dan berkat Tuhan. Jadi, waktu Anda buka pintu rumah pagi ini, masuk ke kantor, atau sekedar ngobrol sama keluarga di rumah, pilihlah dengan sengaja untuk melangkah tegak di jalan kebenaran itu. Sebagai respons buat semua kebenaran indah yang udah kita bahas pagi ini, yuk kita tenangkan hati sebentar. Kami mengundang seluruh jemaat, dimanapun Anda berada sekarang, untuk sama-sama naikin doa singkat ini dari dasar hati kita. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Tuhan, tolonglah aku untuk hidup dalam kebenaran hari ini. Buatlah hatiku jujur dan setia kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Amin, amin. Biarlah doa yang simple tapi sangat berbobot ini terus bergema di pikiran kita ya, dan ngebimbing setiap keputusan kita sepanjang hari ini. Sungguh sebuah sajian renungan pagi yang sangat memberkati roh dan jiwa kita semua. Kami benar-benar berharap iman jemaat Moving Ministry Church hari ini semakin dikuatkan untuk memancarkan integritas Tuhan, dimanapun Dia menempatkan Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu teduhnya buat belajar bareng kami. Sebelum Anda beraktivitas, coba tanyakan satu hal ini ke diri sendiri. Langkah kebenaran kecil apa sih yang bakal Anda ambil hari ini, bahkan ketika nggak ada satu orang pun yang lihat? Tetap semangat ya, dan selalu kalungkan kesetiaan itu kemanapun Anda melangkah. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.